Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryano Pandas. Saya di sini akan menjelaskan transformasi digital dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Lanjut. A. Analisa perubahan struktur lapangan kerja akibat digitalisasi. Digitalisasi adalah proses integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi digital telah mengubah cara kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, hingga keterampilan yang dibutuhkan. Perubahan ini berdampak signifikan pada struktur lapangan kerja, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dampak digitalisasi terhadap struktur lapangan kerja. A. Perubahan jenis pekerjaan, pekerjaan yang hilang, yaitu otomatis dan kecerdasan buatan menggantikan pekerjaan rutin dan manual, seperti operator produksi, teller, bank, dan kasir. Pekerjaan yang muncul, profesi baru bermunculan seperti data analis, software, developer, digital marketer, dan cyber security. B. Perubahan pola kerja gig ekonomi dan freelance, yaitu platform digital seperti Gojek, Grab, Work, dan Fiverr menciptakan pola kerja baru yang lebih fleksibel, remote. Terus, working. Teknologi memungkinkan karyawan bekerja dari rumah, mengurangi kebutuhan akan kantor fisik. C. Perubahan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu keterampilan teknis, digital literasi, coding atau data analis. Menjadi krusial, soft skill seperti adaptabilitas, komunikasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya, analisis sektor-sektor terdampak, yaitu dampak digitalisasi, otomatis mesin menggantikan tenaga kerja rendah, kebutuhan operator teknologi naik, layanan perbankan digital mengurangi kebutuhan cabang fisik dan staff front. Ride hailing menggantikan sistem transportasi konvensional, muncul pekerjaan drift online. E-commerce menekan toko fisik, logistik, dan warehouse meningkat tajam. E-learning berkembang, peran guru bergeser menjadi fasilitator digital. Selanjutnya, tantangan dalam transisi digital. Yang pertama, ketimpangan keterampilan, skill gap. Banyak tenaga kerja belum siap dengan keterampilan digital yang dibutuhkan. B. Disparitas akses teknologi. Wilayah terpencil dan masyarakat kurang mampu memiliki akses terbatas ke infrastruktur digital. C. Regulasi dan perlindungan tenaga kerja. Banyak pekerja digital tidak terlindungi secara hukum, seperti pekerja JIJ. Selanjutnya, strategi adaptasi dan solusi. A. Pendidikan dan pelatihan ulang atau reskilling atau dan upskilling. Pemerintah dan swasta perlu menyediakan pelatihan digital yang terjangkau dan relevan. B. Penyusunan kebijakan inklusif atau regulasi ketenaga kerjaan harus mengakomodasi pekerjaan informasi digital. C. Pengembangan infrastruktur digital, perluasan akses internet,
dan teknologi ke seluruh pelosok negeri. Kemitraan publik swasta kolaborasi dalam menciptakan ekosistem kerja digital yang sehat. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, peneliti harus perlu memahami karakteristik populasi dan tujuan penelitian untuk memilih teknik sampling yang tepat. B. Menentukan ukuran sampel dengan cermat, mempertimbangkan tingkat kepercayaan, margin of error, dan variabilitas. C. Melakukan proses penarikan sampel secara acak dan bebas dari bias. D. Menggunakan formula atau metode perhitungan ukuran sampel yang sesuai dengan konteks penelitian. E. Memastikan instrumen pengukuran valid dan reliable serta melakukan pencatatan dan pengolahan data dengan teliti. Selanjutnya, B. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di era digital. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Secara tradisional, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja. Namun di era digital, hubungan ini menjadi lebih kompleks dan tidak selalu linear. Teknologi digital mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menciptakan model-model kerja baru yang sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Selanjutnya, konsep dasar pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Konsep dasar pertumbuhan ekonomi yaitu merujuk pada peningkatan output barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ukurannya biasanya menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Konsep dasar lapangan kerja merujuk pada jumlah pekerjaan yang tersedia dan dapat diserap oleh angkatan kerja dalam suatu perekonomian. Secara teori ekonomi klasik, peningkatan output atau produktivitas akan mendorong penciptaan pekerjaan karena permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, namun digitalisasi menantang asumsi ini. Selanjutnya, karakteristik era digital. Era digital ditandai oleh integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek ekonomi. Beberapa ciri utama era digital yang mempengaruhi dunia kerja antara lain otomatis dan artificial intelligence atau AI menggantikan pekerjaan manual dan rutin. Platform digital dan gig ekonomi memungkinkan kerja fleksibel tanpa hubungan kerja konvensional. Globalisasi digital membuat pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja. Pertumbuhan ekonomi berbasis data dan teknologi, bukan padat karya. Selanjutnya, perubahan pola hubungan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kerja. Peningkatan pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja atau jobless growth. Banyak negara mengalami fenomena jobless growth, yaitu kondisi di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan, yaitu investasi lebih banyak pada teknologi daripada tenaga kerja. Otomatisasi proses kerja di sektor industri dan jasa. Pertumbuhan sektor teknologi yang padat modal dan keterampilan, bukan padat karya. Selanjutnya, kualitas pekerjaan berubah. Era digital menciptakan pekerjaan dengan pola baru, freelance dan pekerja berbasis proyek. Melalui platform digital seperti Upwork, Fiverr, pekerjaan lepas, gig workers. Di sektor transportasi, makanan, dan layanan seperti Gojek, Grab, dan Shopee. Remote working, bekerja tanpa lokasi tetap, menurunkan kebutuhan ruang kantor, namun juga
mengaburkan batas kerja. Selanjutnya, sektor-sektor yang terdampak, yaitu manufaktur. Manufaktur, perdagangan, keuangan, pendidikan, dan media hiburan. Dampak digitalisasinya, otomat otomatisasi mengurangi pekerjaan produksi manual, tapi meningkat permintaan teknis mesin. Yang perdagangan, dampak digitalisasinya, e-commerce mendorong pertumbuhan logistik, tapi mengurangi tenaga kerja di toko fisik. Keuangan, dampak digitalisasinya, perbankan digital mengurangi cabang fisik, menekan kebutuhan pegawai konvensional. Pendidikan, digital learning menciptakan model kerja baru seperti itu. Tutor online, pengembangan konten belajar. Media dan hiburan, dampak digitalisasinya yaitu konten kreator, influencer, editor digital berkembang pesat dengan monetisasi platform. Kesempatan baru di era digital. Meskipun banyak pekerjaan hilang, digitalisasi juga menciptakan peluang baru seperti startup dan kewirausahaan digital. Profesi berbasis teknologi, programmer, desainer, data analis, AI engineer, pekerjaan kreatif digital, konten kreator digital, konten kreator, digital marketer, dan podcaster. Layanan online masuk telemedicine, e-learning, konsultasi hukum atau keuangan. Namun pekerjaan baru ini menuntut keterampilan yang lebih tinggi dan spesifik yang tidak semua tenaga kerja miliki. Tantangan yang dihadapi, skill mismatch. Banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Ketimpangan akses teknologi di daerah pedesaan dan terpencil, akses ke internet, perangkat dan pendidikan digital masih rendah. Terus perlindungan tenaga kerja. Sebagai besar pekerja digital tidak memiliki perlindungan sosial, BPJS, jaminan pensiun, kontrak kerja tetap. Disrupsi ekonomi tradisional. Usaha kecil dan menengah atau UKM yang belum go digital bisa tertinggal bahkan gulung tikar. C. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan, skill gap, mengacu pada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Terutama di era digital, fenomena ini menjadi semakin nyata seiring dengan cepatnya perubahan teknologi, sementara sistem pendidikan dan pelatihan kerja seringkali belum mampu mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai. Sementara banyak pencari kerja tetap menganggur atau terjebak dalam pekerjaan informal. Faktor-faktor penyebab kesenjangan keterampilan. Kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri modern. Selanjutnya, lambatnya adopsi teknologi dalam sistem pelatihan dan pendidikan formal. Tiga, minimnya akses pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat di daerah tertinggal. Empat, kurangnya keterlibatan sektor industri dalam menyusun standar kompetensi kerja. Lima, perubahan kebutuhan industri yang sangat cepat, terutama di sektor digital. Rekomendasi kebijakan. A.
reformasi pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, integrasikan literasi digital, pemrograman, analisis data, dan keterampilan teknologi lainnya ke dalam kurikulum sekolah. Terus, yang kedua, promosikan pendekatan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik. Yang ketiga, libatkan pelaku industri dalam menyusun kurikulum berbasis kebutuhan nyata dunia kerja. B. Penguatan program pelatihan dan sertifikasi. Yang pertama, kembangkan Balai Latihan Kerja atau BLK yang modern dan berbasis teknologi. Yang kedua, perluas akses pelatihan vokasional dan digital secara gratis atau bersubsidi. Yang ketiga, dorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan swasta. Yang keempat, fasilitasi sertifikasi keterampilan digital nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing global tenaga kerja. C. Peningkatan akses dan inklusivitas. Pastikan masyarakat di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dapat mengakses internet dan pelatihan digital. Perluas program beasiswa atau insentif pelatihan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Kembangkan platform e-learning nasional yang user-friendly dan relevan dengan kebutuhan industri. D. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Ciptakan ekosistem yang mendukung individu untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Berikan insentif pajak atau kredit pelatihan bagi perusahaan yang melatih karyawannya secara berkelanjutan. Integrasikan program pelatihan ke dalam sistem jaminan sosial atau kartu pekerja. E. Penyesuaian kebijakan industri dan investasi. Dorong perusahaan teknologi untuk berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal, tawarkan insentif fiskal bagi perusahaan yang aktif dalam peningkatan keterampilan SDM. Wajibkan industri untuk menyediakan program magang dan transfer pengetahuan bagi siswa dan mahasiswa. Kesimpulannya, digitalisasi membawa perubahan struktural besar pada dunia kerja meskipun menciptakan efisiensi dan peluang kerja baru. Digitalisasi juga menimbulkan tantangan seperti hilangnya pekerjaan lama dan meningkatkan ketimpangan keterampilan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan responsif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan transisi ini berlangsung inklusif dan berkeadilan. Digitalisasi menghadirkan tantangan dan peluang dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hubungan yang dulunya linear kini menjadi lebih kompleks. Pertumbuhan tinggi belum tentu menciptakan banyak pekerjaan untuk itu. Negara harus meningkatkan kapasitas tenaga kerja, mengembangkan kebijaksanaan ketenaga kerjaan digital yang adaptif, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bang, mau bertanya Bang. Apa tuh Bang? Bang, siapa nih? Bang Dio. Ya bener Bang. Saya mau bertanya. Pertanyaannya, pekerjaan baru apa saja yang muncul sebagai akibat dari transformasi digital di Indonesia? Dan bagaimana karakteristik pekerjaan-pekerjaan baru ini? Oke Bang, Oke makasih Bang, Bang. saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Dio.
Pekerjaan baru apa saja yang muncul sebagai akibat dari transformasi digital di Indonesia? Bagaimana karakteristik pekerjaan baru ini? Transformasi digital Indonesia telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi internet, dan otomatisasi, yaitu spesialis data, data analis, data science, dan engineer. Membutuhkan keahlian dalam analisis data, statistik, dan pemrograman seperti Python dan SQL. Yang kedua, digital marketing spesialis. Digital marketing spesialis yaitu fokus pada pemasaran online untuk menjangkau konsumen digital. UI atau UX designer yaitu menggabungkan elemen desain, visual, dan psikologi pengguna. Terus software developer dan mobile apps developer, yaitu diperlukan penguasaan bahasa pemrograman seperti JavaScript, Kotlin, Swift, dan lain-lain. Content creator dan influencer, yaitu mampu membangun personal branding dan menjalin hubungan dengan audiens. Yang terakhir, cloud engineer. Cloud engineer yaitu fokus pada efisiensi, keamanan, dan skalabilitas sistem. Itu saja Bang Deo. Ya baik, Bang. Terima kasih jawabannya sangat jelas. Makasih Bang. Ada lagi? Ada Bang, izin Bang, mau bertanya. Nama saya Ahmad Syarif, ingin bertanya, apakah ada perbedaan signifikan dalam kecepatan dan tingkat adopsi transformasi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia? Jika iya, jika ada, mengapa demikian? Oke, saya akan coba menjawab dari pertanyaan Bang Ahmad Syarif. Apakah ada perbedaan signifikan dalam kecepatan dan tingkat adopsi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Tingkat akses infrastruktur digital, perkotaan umumnya memiliki akses internet yang lebih cepat dan stabil serta jaringan seluler 4G atau 5G yang luas. Kalau di pedesaan, banyak wilayah masih mengalami keterbatasan jaringan, terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, sehingga adopsi digital lebih lambat, Bang. Udah, Bang, itu aja, Bang. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Bang. Terus ada lagi? Nah, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bang.